Masuki program Tokopedia yang akan membahas tentang bertemakan tentang selebgram siapa takut. Bersama saya Mega yang akan memandu dan juga nanti akan ditemani speaker kita yakni Dia Widiatmoko selaku marketing communication di jam 3 hingga jam 4 sore nanti. Ya. Saat ini kita sudah menghubungkan speaker kita yakni Mbak Dia Widiatmoko. Ya, oh ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salam kenal ya Mbak. Iya, Saya baru salam kenal nih sama kenal. Mbak Mega. Iya. Perkenalkan, saya Mega Laksana. Kali ini nemenin Bu Dia Widiatmoko. Ini saya panggilnya Bu apa Mbak nih? Cerah, enaknya apa? Mau panggil Mbak, mau panggil Ibu, mau panggil Sis, Tante boleh. Oh gitu, baik. Aku panggil Mbak aja ya, karena ini boleh, mukanya boleh. masih muda dan sangat cantik sekali ini. Oh, makasih. Iya, iya. Ini kita lagi ngobrolin Gimana Mbak? gimana nih kabarnya Mbak Dia. Mbak Dia apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Iya. Baik, alhamdulillah baik Mbak. Jadi ini sih melanjutkan yang kemarin sama Mas Billy ya, lebih ke arah Iya. selebgram. Jadi kita bahasnya selebgram kayak gitu. Oke. Kemarin kan banyak yang nanya, terus saya belum sampai part terakhir itu udah jam 4, makanya mau dilanjutin lagi kayak gitu. Iya. Saking serunya ya Mbak ya. Banyak yang mau jadi selebgram kayaknya Mbak. Iya nih, soalnya lagi zamannya mencari peluang di dalam kesempitan ini, lagi pandemi juga kan. Bener. Benar. Kesibukannya Mbak Dia sekarang ini apa nih? Berhubung kita baru kenal nih, first meet nih, jadi kita kenalan bentar dikit Iya, gitu ya. Boleh Mbak Mega. Iya. Kalau saya marketing communication di Anugerah Pratama, jadi lebih ke arah bagaimana ya branding, kemudian lebih ke arah saya memperkenalkan perusahaan, kemudian kita kerjasama networking dan saya pegang kayak account Instagram kayak gitu di Anugerah Pratama. Cuman hari ini nanti Iya. ada lanjutannya kan saya akan sedikit bahas gadget ya, tapi saya tidak akan secara detail sampai dalam karena saya bukan IT. Harusnya Iya. kan yang bawain IT, cuman IT-nya lagi nggak bisa bawain kayak gitu sih Mbak. Oh iya. Oke, ngelanjutin obrolan yang kemarin aja gimana Mbak Dia? Ini udah standby share, teman-teman. screen boleh ya Mbak ya? Oh iya boleh banget. Wait, saya Iya. share dulu. Nah, ini yang kemarin sih, jadi lebih Iya. nah, Melanjutkan tentang saya- obrolan kemarin mengenai benar. Selebgram. selebgram. Benar. Jadi saya ulangi dikit, mungkin ada pendengar ataupun yang baru ngeliat ya. Iya, baru Tapi bergabung yang kita tentunya. yang dibicarakan minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kita ngomongin selebgram. Sekarang siapa yang mau jadi selebgram? Siapa takut? Gimana memulainya Iya, kayak iya. gitu ya. Nah, yang pertama pilih niche-nya, segmentasi konten khusus yang harus kamu pilih. Misalnya kamu pengen parenting ya, kamu akan ngobrolin parenting. Kalau misalnya, Iya. kamu boleh ya Mbak ya, karena kan biasanya kalau mau jadi selebgram masih muda-muda ya. Iya. Ya benar banget Mbak. Mudanya seusia 10 tahun juga udah ada. Boleh ya, benar banget. Terus yang kedua membangun personal branding. Jadi apa yang bakalan kamu sampaikan ke audiens kamu, ke follower kamu, siapa yang mau kamu serve, kamu bangun personal brandingnya seperti apa. Jangan Iya. sampai kamu mau jadi tentang parenting ataupun itu personal brandingmu nggak mencerminkan orang yang sayang anak kayak gitu. Itu kan nggak asik banget istilahnya Iya, seperti itu. Terus yang ketiga kemarin kita bahas tentukan target audiensnya kita kemana nih, kita tujuannya siapa. Jangan bilang oh saya mau masuk ke semua orang atau apa. Nah kalau mau ke semua orang itu akan susah karena setiap orang, setiap golongan ya, setiap Iya. komunitas, setiap golongan itu memiliki perbedaan gaya hidup, perbedaan apa yang dalam tanda kutip dipercayai, apa yang sekarang tren di Iya. komunitasnya yang satu belum tentu tren di komunitas yang lain. Jadi kalau misalnya kamu lagi pengen ke komunitas yang satu, gayamu lagi kayak di komunitas satu, ternyata itu nggak cocok di yang lain, kamu nggak akan bisa masuk ke market itu. Jadi tentukan target audiensnya mana,
agar lebih oke untuk bisa membawakan kayak gitu sih. Kemudian Iya. atur profil Instagram, kemarin juga saya infokan profilnya seperti apa, harus ada linknya, kemudian harus Iya. mencerminkan diri kamu, ada kalimatnya, udah saya bahas juga dengan Mas Billy. Iya. Yang kelima, posting konten menarik. Kalau dibilang konten is a king, bener banget kan? Iya. Jadi jangan sampai udah cakep, cantik, personal brandingnya keren banget, Bay. Tapi ternyata nggak bisa bikin konten yang menarik orang, kontennya Iya. yang biasa-biasa standar aja. Apalagi persaingan Instagram, persaingan selebgram kita ngomong ya Mbak, kayak persaingan orang jualan Iya. cabai di Iya. pasar, yang kayak gitu kan. Jadi banyak konten, banyak fokus yang sama, tujuan marketnya sama. Jadi saling menarikan seperti apa. Jadi harus punya postingan konten yang menarik. Kemudian Iya. jangan lupa hashtag. Kemarin juga Mm-mm. sudah saya infokan gimana caranya hashtag Mm-mm. agar kita nggak tenggelam di dalam Iya. hashtag kayak gitu. Sangat berpengaruh sekali ya kalau hashtag ini ya. Bener, karena kan kayak saya sama Mbak Mega deh, kita buka Mm-mm. Instagram kayak gitu. Iya. Kalau mau cari apa kan kita langsung cari hashtag kuliner Iya, yang lagi Surabaya. trending udah di atas sendiri gitu ya, kalau apalagi kalau Ya, pakai hashtag ya. bener. 6 teratas atau 10 teratas kita pasti buka dulu kan. Pasti Iya. kita scroll-scroll yang bawah, yang atas sendiri kita buka. Nah, gimana caranya yang atas? Beberapa waktu lalu dengan Mas Panji juga sudah saya ceritakan. Kemarin dengan Mas Billy juga sudah saya ceritakan kayak gitu Iya. sih. Kemudian jadwalkan waktu posting. Jadi jangan Mhm. jangan sekarang posting baru sebulan lagi posting, kemudian nggak pasti gitu loh jadwal posting. Orang sinetron aja jadwalnya pasti, berarti kayak gitu untuk Iya. menarik hatinya orang kayak gitu kan. Heeh. Kemudian konten kreator di baik YouTube, boleh dicek deh, mereka ada Mhm. jadwal postingan yang pasti. Nah, Iya. menariknya kemarin ada pertanyaan, kalau saya udah famous, saya udah centang biru, kira-kira kalau jadwal postingnya apa sesering waktu saya mencari Mhm. follower? Saya bilang konsistensi is a key ya. Jadi Iya. konsistensi itu yang paling paling mendasar banget. Kita harus konsisten jadi orang kayak gitu. Nah, kalaupun memang kamu mengurangi jadwal postingnya, biasanya sehari 2 kali, dikurangi menjadi 3 hari sekali. Tapi jangan salah, porsi sehari 3 kali itu kan menarik berapa follower. Iya. Nah, dibuatlah bagaimana 3 hari sekali itu kontenmu lebih menarik daripada yang sehari 3 kali, sehingga orang tetap merindukan, orang tetap mencari kontenmu, orang tetap ya seperti itulah merindukan dirimu. Itu kan jadi yang nomor 8. Kemudian yang nomor 9, Mhm. pilih produk endorse secara selektif. Ini untuk yang sudah famous, ada yang Iya. pasti kan ada yang nanya, Iya, gimana? mau Yang kerja sama gimana, kayak gitu, endorse gimana. Oh, Pilih endorsement-nya gitu ya, Mbak ya? benar. Jadi kayak misalnya Mbak Mega nih udah jadi selebgram, Ya. kemudian padahal Mbak Mega itu selebgram untuk diet-diet misalnya kayak gitu Oh ya. iya, heeh. Tentang kecantikan, tentang diet. Kemudian saya ini jual makanan mengandung kolesterol tinggi kayak gitu Iya. kan. Mbak Mega, saya mau dong Mbak Mega endorse produk saya, misalnya kayak gitu. Nah, itu Mhm. kan harus cermat. Apakah karena kan branding yang sudah kamu bangun selama ini, aku adalah Tentang selebgram diet ya, Mbak ya? benar, Mhm. tapi kok yang di-endorse malah makanan seperti itu dan lain-lain, kayak hidup yang tidak sehat atau apa. Ya Iya. itu kan harus pilih secara selektif. Mhm. Kembali lagi kamu bikin selebgramnya jadi apa kayak gitu. Kemudian Iya. yang 10, jangan berlebihan posting endorsement. Mhm. Karena Iya. orang itu suka sama kontenmu, orang itu Mhm. suka sama dirimu. Sesekali boleh kamu upload kehidupan pribadi, itu boleh banget. Mhm. Karena kehidupan pribadi itu orang itu lebih suka, biasanya lebih kepo. Tapi jangan sering-sering. Kemudian jangan berlebihan posting endorsement. Bisa dilihat ya kalau postingannya Mhm. iklan terus kan kita bosen. Ya Iya. kembali ke zaman jadul, kayak kalau kita lagi nonton acara yang bagus, Mhm. kemudian keganggu sama iklan yang panjang, kita kan lagi di bete ya Mbak Mega ya. Iya, bener banget, Iklan, Mbak. iklan Sampai lagi. titik-titik itu biasanya saya nge-skipnya itu. Aduh, iklan ini Bener, endorse semua ini ya. Aduh, gimana mana ini saya bener, butuh kehidupannya bener. dia kayak gimana nih gitu. Tapi Ya, malah ya. isinya PP-an semua itu. Ya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang udah nerima endorsement atau apa, ya boleh lah, rezeki jangan ditolak. Tapi kan postingnya jangan berlebih-lebihan gitu loh. Orang Iya. juga akan ngelihat, kecuali kalau memang kamu fokusnya ke makanan kuliner, memang harus posting makanan atau apa, Hmm. itu menarik. Which is kalau misalnya endorse yang produk atau apapun itu ya jangan berlebihan lah, jangan sampai garis jadi kayak garis jahit kayak gitu ya, garis Iya. benang. Tapi semuanya endorse orang akan aduh bosan kayak gitu sih. Itu yang ini. Iya. Kemudian
Nomor 11 jangan lupa kolaborasi. Kemarin ada pertanyaan kalau misalnya saya kolaborasi dengan teman saya yang sudah jadi selebgram, ya harus ya kolaps dong. Maksudnya dia udah punya follower yang engage sama dia. Kemudian kamu lagi jadi selebgram baru atau mau jadi selebgram, ya tentunya kalau memang mau masuk ke market agar dilihat orang, ya harusnya kamu banyak kolaborasi dengan orang-orang yang followersnya banyak, yang kemudian yang memberikan value ya. Nah, kayak gitu. Collabs lah dengan positif, kemudian orang suka. Jadi followernya dia, ada yang follow kamu, follower semua, ada yang follow dia. Jadi sama-sama lah kita win-win solution kayak gitu ya. Jangan di ini ya. Aduh, jadi kayak kalau ada kalimat itu saya suka ini sih Mbak, winner focus on winning, loser focus on winner kayak gitu. Jadi seorang pemenang sejati itu akan fokus pada kemenangannya dia, tapi kalau seorang pecundang itu akan fokus kepada orang yang lebih menang. Jadi dilihatin terus, dia bikin apa ya, saya mau kayak gini. No, jangan. Kamu fokus pada kemenanganmu. Ayo kolaborasi sama dia. Siapa tahu kita bisa kasih manfaat pada followers teman-teman semuanya kayak gitu sih Mbak Mega. Iya. Kemudian yang terakhir yang 12 itu kan, itu menikmati komentar haters. Balik lagi, kita adalah manusia biasa yang tidak bisa memuaskan semua orang. Apa yang kita lakukan pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya. Dan yang tidak suka itu kadang-kadang kan berkomentar habis-habisan kayak gitu Mbak Mega. Apalagi kenalnya itu dari mulut orang lain. Nah, itu lebih parah lagi. Mereka bikin komunitas gitu ya. Iya. Biasanya di milenial sekarang itu kan seperti itu Mbak. Kepingin kepoin tapi kadang juga kepoinnya itu salah tempat gitu. Nggak tanyakan langsung ke orang lain, ke orangnya yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, jangan lihat dari belakang saya, lihatlah dari depan saya, pemandangannya jauh lebih indah kan. Iya, bagus banget itu kata-katanya ini. Kan mereka kan lebih ngelihatnya dari belakangnya kita aja, padahal kita sudah mengalami pandangan yang lebih indah di depan kita. It's okay. Jadi kalau kamu mau jadi selebgram, real mau jadi selebgram, fokus jadi selebgram, menikmati aja komentar haters ya. Karena kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Ya kan, itu tadi kan, pilihlah orang-orang yang mau kamu puaskan. It's okay. Pasti akan ada haters, ada komentar-komentar hiburan atau apa, nikmati aja kayak gitu Mbak Mega. Terus nih saya masuk ini sekarang Mbak Mega. Ini saya boleh lanjut atau? Kenapa? Ini boleh lanjut atau mungkin ada biasanya kan Mas Billy ada, bentar Mbak, nanti ada iklan dulu kayak. Bentar lagi Mbak, bentar lagi ini. Ini mau pembahasan selanjutnya ini mau masuk di apa nih Mbak? Materi syarat handphone selebgram gitu. Benar. Jadi kan ada tuh banyak kan, boleh kita bilang mau jadi selebgram tapi gadget saya itu nggak, modal saya nggak mencukupin misalnya kayak gitu kan. Kalau selebgram yang sekarang kita lihat ya, dalam tanda kutip menjual kemewahan atau apa kayak gitu ya kan. Nah, bagaimana dengan saya? Saya cuma modalnya standar aja, tapi saya pengen jadi selebgram karena saya merasa punya kemampuan kan. Banyak banget tuh yang bilang kayak gitu ya kan. Nah, ini ada beberapa syarat handphone selebgram, saya share sih di sini. Jadi nanti kita akan ngomongin kapasitas RAM-nya. Iya, untuk sesaat lagi aja ya. Kita membahasnya lebih dalam lagi mengenai seputar topik selebgraman ini. Ya sahabat Jawa Timur, sesaat lagi kita akan bergabung lagi kembali dengan Kak Dia membahas tentang selebgraman. Iya. Suara Sidoarjo. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan.
Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Mikir daripada diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Pasti mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, happy, bersih dari drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. War on drugs, everybody say war on drugs, let's war. War on drugs, let's fight and war. Now let's war. Ya, kita bergabung lagi di membahas tentang perselebgraman bersama Mbak Diah tadi. Aku manggilnya tadi Mbak Diah. Nah, sekarang kita juga bergabung juga ada Mbak Tika yang ingin bergabung nih Mbak Diah. Ya, Mbak Tika ini akan bergabung kembali di sini, ikut bergabung. Iya. Halo, waalaikumsalam Mbak. Apa kabar? Baik, Mbak Tika. Wah, ini dia. Saya memang selalu pengen kalau udah Mbak Dia yang lagi menyampaikan materi, selalu penasaran dan pengen ikutan juga. Iya, karena apalagi sore ini spesial sekali ya Mbak Dia, di program Teknopedia ini juga disiarkan bersama, bukan hanya di Suara Sidoarjo ya, tapi juga saya ingin menyapa juga semua yang sedang menyimak program Teknopedia yang ada di Ersal Nganjuk, RGR Tulungagung, maupun juga di Raja Angkasa Trenggalek. Kita masih menantikan ya Mega sore ini untuk semua sahabat Jawa Timur yang sedang menyimak program Teknopedia untuk bisa ikutan sharing. Silakan bisa WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo. Nomornya berapa itu di sana? Nomornya di 08113091 Itu via WhatsApp. Kalau ya. ingin gabung di YouTube Live kita juga bisa disaksikan di Suara Sidoarjo Live. Oke, baik. Ya, Mbak Dia, sore ini kita membahas tentang, tadi udah banyak dijelaskan kali ya, Mbak Dia ya. Bener banget. Tadi tuh yang dijelaskan mengenai materi yang kemarin nih. Ada 11 tadi ya Mbak ya. 11 kunci buat kita prepare mau jadi selebgram tuh kayak gimana. Oh iya, saya mau dong Mbak Dia, diajarin dong. Aduh. Nah, kira-kira Mbak Tika nih katanya ada usaha nih.
Nah, bisa ini belajar dari Mbak Dia. Oh iya, memang Mbak Dia udah ini saya kok udah jadi konsultan saya Mbak Dia. Waduh. Oke deh, kita simak deh silakan Mbak Dia untuk apa sih yang perlu kita pahami lagi terkait dengan selebgram sendiri ini. Jadi gini sih Mbak Tika sama Mbak Mega, kembali tadi kan saya bilang banyak sih yang pengen jadi selebgram kan banyak kayak gitu kan ya. Nah, cuman kadang-kala kan menjadi dalam tanda kutip menjadi insecure karena aduh modal aku tuh nggak gede misalnya kayak gitu ya kan. Aku pengen jadi selebgram tapi aku nggak punya modal untuk bisa beli kamera yang bagus, handphone yang bagus, atau sekarang kan ada mikrofon yang bagus kalau mau bikin podcast atau apa, nah kayak gitu kan. Nah ini sih jadi yang penting yang pertama kalau punya handphone nih teman-teman semuanya diperhatikan kapasitas RAM-nya. Nah minimal 4 lah ya, maksudnya ada kok handphone yang harganya cuma 2 jutaan atau apa yang kapasitas RAM-nya udah oke. Jadi RAM sendiri itu kan memang fungsinya untuk bagaimana kan itu memorinya memori pada saat kita berjalan ya lagi running itu kita pakai RAM kayak gitu sih Mbak. Jadi boleh dibilang beberapa waktu yang lalu saya juga sempat cerita sama Mas Billy bahwa RAM itu aplikasi-aplikasi media sosial itu yang paling banyak menghabiskan kapasitas RAM. Karena kan running terus, jadi kayak Instagram, Twitter itu kemarin juga sudah saya bahas karena kan update terus, foto update atau apa itu akan bisa menghabiskan kapasitas RAM. Jadi yang paling penting adalah kalau beli handphone lihat RAM-nya, teman-teman ya. Ya. Karena RAM bisa membantu menyimpan memori sementara, bisa menentukan spesifikasi, bisa memiliki fungsi penting kalau misalnya mau jadi gamers ataupun desain. Dalam mendesain kan kita butuh, kalau handphone kita mau desain uploadan atau kita bikin quote itu kan butuh RAM-nya yang besar. Kemudian yang kedua, iya, RAM besar itu sekitar berapa ya Mbak? Standarnya 4 GB udah cukup sih Mbak kalau kebutuhannya untuk media sosial ya. Kalau untuk desain itu beda lagi. Nah biasanya kalau untuk kapasitas kayak ini kan kita ada IT yang menjelaskan gitu loh Mbak. Tapi Mas Andrinya hari ini lagi nggak bisa untuk, makanya saya stuntman. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kalau RAM-nya sih bagi saya kalau untuk selebgram pemula kita pakai yang 4. Ya sesuai budget lah, yang 4 GB is oke. Yang penting kita bisa bikin konten, kita bisa bikin sesuatu yang menarik untuk follower kayak gitu sih. Yang kedua memori internal itu kan juga berhubungan dengan kita saving video, saving foto, saving untuk aplikasi-aplikasi pendukung. Jadi misalnya aplikasi untuk voice, aplikasi untuk video dan lain-lain kayak gitu Mbak. Yang ketiga kamera dengan boleh dengan berapa megapiksel, semakin gede megapiksel itu semakin oke sih. Jadi kayak misalnya bisa dilihat kan hasilnya dengan 2 megapiksel atau 3 megapiksel atau 8 megapiksel itu kan beda banget kayak gitu sih Mbak. Iya Mbak, ngomongin kamera juga kemarin sempat viral nih Mbak, yang waktu itu salah satu brand kaos baju anak muda yang sekarang ini. Nah kebetulan itu ada yang mereview kameranya itu jelek gitu loh. Dan apa itu ditegur oleh pihak yang punya brand ini, katanya wah sayang banget nge-review tapi kameranya kok buruk. Nah itu jadi trending topik dan akhirnya ada surat layangan ikut-ikutan dari brand-brand yang lainnya itu loh, sempat viral. Katanya gini, surat terbuka ditujukan untuk customer siapa saja, baik HP-nya buruk, kameranya buruk atau RAM-nya kecil, tapi yang penting bisa ngomong dan juga bisa promosi brand kita, akan menjadi nilai plus bagi kita gitu katanya. Nanti itu bakalan di-share dan juga di-tag sekaligus di-upload di salah satu brand gitu di platformnya gitu. Nah itu tuh gimana tuh Mbak? S3 ya kalau bisa dibilang ya Mbak ya. Jadi gini sih Mbak, itu kan which is dengan case yang berbeda ya. Ini kan kalau misalnya kita bikin kamera untuk menjadi seorang selebgram kayak gitu, kan memang yang megapikselnya yang bagus. Karena apa? Karena manusia itu boleh dibilang banyak yang visual gitu loh Mbak, daripada cuman membaca dalam tanda kutip. Dalam zaman dulu kan kita cuman membaca. Tapi sekarang kalau orang diminta membaca slide, dengan saya tampilkan foto, dengan saya tampilkan video, orang akan lebih suka melihat foto ataupun video. Itu sudah terjadi habit, kebiasaan kita kayak gitu loh Mbak. Nah, kenapa? Awalnya mungkin itu case yang serius ya. Jadi seorang yang sudah mengendorse
membayar tapi kok kameranya buruk. Itu ada dua opsi ya. Kita nggak boleh asumsi apa sih tujuannya kan kayak gitu. Iya. Yang pertama karena memang kecewa, atau yang kedua memang ya udahlah sengaja dibikin kayak gitu agar jadi viral dan orang lebih attract kepada kaosnya dan lain-lain. Who knows, kita nggak tahu kayak gitu ya kan. Jadi ya kita berpikir positif aja. Kalau memang dengan kamera yang terbatas berarti kita juga harus bisa menjadi seorang dalam tanda kutip lakon yang oke dalam membawakan karena kita kameranya terbatas. Tapi gara-gara itu dia followernya jadi naik, Mbak. Iya, followernya tuh jadi naik, terus dia juga ada sedikit PP dan juga endorse gitu, Mbak. Yang waktu itu saya cek gitu, Mbak, pernah. Iya, malah trendingnya tuh di Twitter kalau nggak salah itu. Emang benar, kalau boleh dibilang ya, kita ngomong orang Indonesia itu kalau misalnya memang yang lagi viral itu akan viral boom 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 gitu loh. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih menarik daripada dia, itu sudah akan ditinggalkan. Ya kayak gitu. Jadi ada kasus A yang menarik, saya inget banget yang kemarin ya, kasus mohon maaf ya kayak kasus pelakor atau apa kan. Banget ya, heboh banget sampai semua apapun yang dia katakan atau apa itu viral, kemudian lagu jadi viral. Tapi setelah itu ada case baru lagi ya tertutup. Ya itu ya bagaimana sih membuat kita viral terus, itulah pinter-pinternya kita membuat satu konten, kita jadi konten kreator kayak gitu sih Mbak Mega. Iya. Nah kalau misalnya dibilang megapiksel sendiri itu kan kayak 1 juta megapiksel, mega itu kan 1 juta piksel, jadi kan bisa dibilang piksel adalah kayak kotak-kotak kecil yang seperti potongan puzzle atau mozaik yang nyusun foto kita kayak gitu ya. Resolusi foto itu ditentukan seberapa banyak piksel pada kamera kayak gitu sih Mbak. Jadi kalau semakin tinggi pikselnya, otomatis orang akan semakin jelas karena kotak-kotak puzzle-nya itu juga semakin banyak kan kayak gitu. Iya. Gitu sih. Jadi kemudian ini saya share beberapa merek handphone. Boleh nge-share nggak sih Mbak? Gimana Mbak Tika? Boleh nge-share nggak nih jenis merek handphone untuk kalau saya nggak boleh nge-share, saya nggak akan share. Untuk memberikan inspirasi nih buat selebgram pemula nih. Ya nggak apa-apa deh kayaknya. Nggak apa-apa ya? Kita nggak ngiklan, cuman rekomendasi. Nggak gimana ngiklan sih Mbak. Cuman ini memang ini saya cari ini banyak yang pakai. Oke, ada Xiaomi, ada Realme, Vivo, F5, Asus Zenfone. Saya cepat aja ya untuk part ini ya. Udah. Jadi yang mau lihat boleh putar YouTube-nya di Suara Sidoarjo, nanti bisa ini sih. Iya. Nah ini kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Boleh? Boleh. Saya cek di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo, ini sudah ada yang bergabung. Bu Vina yang ada di Bluru Kidul, Sidoarjo. Nah, sampai sekarang saya ini masih bingung tentang bedanya RAM dengan memori internal. Apa ya gitu. Gimana Mbak kira-kira Mbak? Bisa ditanggapi dulu atau mungkin di redaksi ada yang pertanyaan juga. Oke, satu lagi di redaksi, silakan Kansa. Sebentar. Iya. Kansa feeder. Oh iya. Iya. Udah. Ya. Ini dari Kak Sarah di BCF. Sebenarnya seberapa efektif sih giveaway dan rules giveaway yang seperti apa yang benar? Oke, giveaway. Iya. Aku pernah coba loh itu, tapi nggak berhasil. Nggak berhasilnya ini nggak nyampe targetnya apa gimana? Iya, yang ikutan cuman dikit. Oh gitu. Ya nggak tahu sih itu dibilang berhasil apa enggak ya. Oke, silakan Mbak Dia, 2 pertanyaan yang sudah masuk kita tanggapi dulu. Dengan Mbak Vina dari Bluru tadi ya, masih bingung bedanya RAM dan memori internal. Jadi kalau bisa dibilang memori internal itu ROM, bukan RAM. Jadi punya cara kerja yang berbeda dengan RAM. Perbedaannya bisa dilihat dari cara kerjanya. Kalau RAM itu merupakan memori yang kerjanya untuk penyimpanan hanya sementara. Jadi kalau misalnya Mbak Tika sama Mbak Mega lagi buka Instagram, terus lagi kepo, lagi stalking ke orang-orang kayak gitu ya, itu kan dia ngabisin memori kan, karena kita buka foto, kita buka video itu kita pakai RAM. Nah kalau ROM itu kita memori internal. Jadi kalau kita mau saving mau saving video, mau saving foto itu pakai ROM. Jadi kita savingnya di sana. Nanti akan menghabiskan, kayak misalnya kita saving lagu, itu kan akan menghabiskan ROM-nya kita, bukan RAM-nya kita. Tapi kalau RAM, misalnya kita lagi buka YouTube, kita lagi buka Instagram, kita lagi buka Twitter, itu kan jalan terus kan. Nah, update itu menghabisinya ke RAM. Itu sementara sih. Kalau ROM itu lebih kebalikan dari RAM kayak gitu, Mbak.
Oke, baik. Ya, Bu Vina di Bulur Kidul, mudah-mudahan sudah jelas ya. Sekarang udah nggak bingung lagi nih. Nanti kalau beli gadget ya. Oke. Tadi pertanyaan kedua silakan. Kalau yang kedua giveaway apakah efektif atau tidak? Saya bilang tetap efektif sih. Kalau kita tapi caranya bagaimana? Nah, cara giveaway yang menarik adalah ya udah tanya dulu kepada follower kamu, aku mau giveaway nih, kamu pengen dapat apa dari aku, saya kayak gitu kan. Polling dulu, jadi nggak segampang kita kasih giveaway. Kadang-kadang segampang hadiah yang kita berikan itu adalah hadiah yang kita pengenkan, tapi belum tentu follower kita pengenkan, gitu loh. Tapi kalau misalnya memang agar lebih on point, agar lebih kena, ya udah tanya aja giveaway. Kita mau kasih giveaway nih, kira-kira kamu mau giveaway apa dari kita? Yuk polling misalnya kayak gitu. Mereka kan kasih tanggapan, itu ada engagement menarik, tertarik kan ke dalam Instagramnya. Dan juga ada yang ngasih polling, aku pengen kayak gini, aku pengen kayak gini. Nah, kalau misalnya bisa dihitung kan, ada pengennya kayak gini, saya ngabisin budget segini nih, berarti saya harus jualan berapa atau apa. Berarti caranya agar dapat giveaway bisa lebih ditingkatkan karena hadiahnya lebih gede. Itu jari engagement ke teman-teman kayak gitu sih Mbak Tika. Oke. Mbak, ngomongin masalah giveaway nih, aku mau nanya nih, temen aku tuh ada Mbak, dia tuh ngasih giveaway-nya itu ini berupa kayak tanya, ada nggak sih yang mau nanya tentang aku gitu, kayak pertanyaan di polling di Instagram itu loh, di story. Nah terus di replay pertanyaannya, terus dapat voucher nih Mbak, voucher GoPay kayak gitu, voucher OVO. Sebut dong merek. Oh iya, sebut merek, maaf ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mbak Tika ya, Mbak Vega sebut. Oh, iya. Nah dari situ tuh iya, dari kayak gitu tuh nambah follower Mbak, nambah follower. Dan dia itu jadi followernya itu banyak. Nah terus aku tanya nih, kira-kira di situ tuh strategi kamu itu apa? Dia nggak tahu gitu, nggak tahu kalau follower dengan follower yang banyak ini, dia tuh nggak tahu gitu loh. Oh kelanjutannya gimana nih? Tapi aku sering biasanya berarti iseng gitu ya? Iya iseng ya. Mbak, bener banget. Karena banyak banget promo-promo gitu dikasih-kasihkan, dikasihin ya. gitu. Nah itu nanggapi kayak gitu tuh gimana nih Mbak? Nah, itu berarti yang pertama followernya emang interest sama dia, ataupun kita bisa berasumsi lain bahwa followernya itu kalau follow dia pasti dapat hadiah. Ada dua kan. Nah, karena kan dia sering bagi-bagi voucher tuh, hadiah. Suatu saat dia nggak bagi hadiah selama 1 bulan, bisa ditinggal followernya. Karena kan memang dia nggak kasih konten, tapi dia kasih giveaway terus. Nah, kalau misalnya udah ada tulisan, karena orang yang terbiasa kasih giveaway, pasti komentarnya giveaway-nya mana. Nah, kalau misalnya dia nggak kasih giveaway, nggak sesuai kebiasaan, ya dia tinggal. Kecuali kalau dia jualan konten. Dia jualan konten, dalam tanda kutip, kemarin saya bilang ke Mas Billy ya, dalam tanda kutip ya, jual diri tapi di jalan yang bener, misalnya kayak gitu. Orang, membranding orang, membranding dirinya sendiri agar orang tertarik. Sesekali bikin giveaway, ya it's okay. Tapi followernya real tertarik sama dia, bukan tertarik dengan giveaway yang diberikan. Nah, sama dengan kalau misalnya kita ngomong ada supermarket yang atau yang terbiasa dengan diskon kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke toko itu, dia lagi nggak ada diskon, kita nggak beli. Karena kita sudah ada di trademark kepala kita, udah diskon 50 tambah 20 tambah 40 kan kayak gitu. Nah, masuk ke toko itu mesti nanya, ini diskon berapa? Bukan pertanyaan ini bagus nggak untuk saya. Ini diskon nggak? Karena memang sudah masuk ke, ya kita bilang kerasnya, ke batang otaknya bahwa ya ini tokonya memang diskon kayak gitu. Ya sama dengan temennya Mbak yang terbiasa ngasih giveaway. Jadi orang ikut follower emang banyak karena butuh giveaway. Tapi kalau misalnya memang jual konten menarik, ya yang dicari kontennya, dia nggak giveaway, it's okay, nggak masalah. Sesekali lah boleh giveaway kayak gitu sih. Nah Mbak Tika nih, kira-kira mau nggak nih kayak bagi-bagi? Biasanya kan ini kan Mbak Tika mau naikin follower. Jadi kalau sekarang itu kendalanya, kalau dulu pernah bikin giveaway itu kan ada tim nih yang ngelolain Instagram. Sekarang udah nggak ada timnya, jadi sekarang kayaknya udah vakum. Iya, vakum. Sayang banget ya Mbak ya. Tadi padahal Mbak Dia ini Mbak yang MC Mbak Tika atau yang jualan? Yang MC dulu sempat bikin giveaway gitu. Itu idenya dari tim yang ngelolain Instagram. Nah, karena sekarang lagi gimana? Pernah giveaway apa waktu itu? Waktu itu voucher kecantikan. Dari salah satu klinik kecantikan yang ada di mana-mana itu voucher. Ya. Berani gini nggak sih Mbak Tika? Gimana? Giveaway, ntar syaratnya Mbak Tika yang bikin ya. Giveaway
saya akan ngemsiin pernikahan kamu selama 3 jam gratis, tapi giveaway-nya itu, nah kayak gitu. Oh, ya itu belum pernah. Nah, Ada inspirasi baru ini Mbak. Iya, Dikasih dari benar-benar. Mbak Dia. Mbak Dia itu harus seneng ya sama Mbak Dia ya. Kalau dulu sih giveaway itu tantangannya adalah berpantun. Oh, Jadi berpantun waktu itu karena karakteristik seorang MC itu kan harus terlihat. Nah kalau aku MC-nya itu karakteristiknya selalu suka pakai pantun-pantun gitu. Berarti membuat ciri khas sendiri. Iya benar-benar. Beda dari yang lain gitu ya. Followernya Mbak, Mbak Tika kan memang suka Mbak Tika karena Mbak Tika STMC misalnya kayak gitu ya. Jadi kan memang Mbak Tika ini suka saya misalnya pernikahan saya pakai Mbak Tika ada testimoni di-upload banyak sekali yang suka dengan Mbak Tika. Saya akan giveaway ke pernikahan kamu 3 jam saya MC-in gratis tapi syaratnya ini siapa yang mau menikah tolong hubungi saya. Satu hal Mbak Tika dapat followers baru, 2 hal Mbak Tika dapat data orang-orang yang mau menikah. Itu bisa di follow up. Tapi aku MC-nya atau apa kayak gimana nanti. Oke. Yang ketiga, nanti dapat testimoni dari yang menang giveaway, dia bisa referral kepada orang-orang terdekatnya. Jadi hal bisa dapat kalau Mbak Tika kasih. Dan itu memang kelebihannya Mbak Tika sebagai MC, bisa dikasihkan gitu Mbak. Waduh, satu langkah strategi baru nih, spirit baru nih dari Mbak Dia loh, buat membranding loh. Bisa jadi kalau kayak gitu itu apakah bisa dibilang nanti kalau memang seperti itu aku masuk dalam kategori selebgram nggak sih? Bisa dong. Iya. Sekarang kan sudah selebgram. Masya Allah. Baik, silakan yang sore ini ingin bergabung bisa sampaikan sharing pertanyaannya. Kansa ada yang sudah gabung lagi di redaksi? Oke, yuk kita ke redaksi dulu. Iya. Silakan Kansa dengan pertanyaannya. Bentar. Oke, kayaknya banyak ini yang gabung ya. Iya. Soalnya pembicaranya tentang selebgram. Milenial sekarang itu cari uang itu rata-rata larinya ke media sosial Mbak soalnya. Betul banget. Iya. Ini dari Kak Andini di Beciro. Beciro itu mana? Pasti nggak tahu nih Mbak Dia. Sidoarjo kan? Iya, Sidoarjo. Silakan. Gimana sih Kak caranya mengikuti tren yang kekinian dengan mudah untuk menambah views? Gitu. Terus satu lagi dari Kak Putra di Tulangan, mengatasi kerugian salah endorse itu gimana ya? Saya sering kena tipu, bayar jasanya juga minta dikirim barangnya. Tapi nggak dikirim videonya, nggak ada testimonialnya. Oke, baik. Ya. Oke. Tadi yang saya langsung yang pertama ya, mengikuti tren kekinian yang mudah kayak gimana ya? Tren apa dulu yang mau diikuti, jangan semua tren diikuti kayak gitu kan. Jadi bahasanya apa ya, kamu mau jadi selebgram apa gitu loh. Jangan misalnya saya mau jadi selebgram parenting, tren apa yang harus saya ikuti? Tren mengasuh anak yang kekinian misalnya kayak gitu. Tren bagaimana menenangkan anak bayi yang menangis tapi dengan cara yang kekinian kayak gitu. Tren-tren seperti itu yang harus kamu ikuti, bukan tren yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya enggak pusing karena tren itu begitu banyak, tren A, tren B, tren C. Nah kalau semuanya mau diikutin, kamu nggak akan menemukan jati diri. Kamu mau jadi selebgram apa? Itu sih jawabannya. Jadi tentukan dulu jati dirinya, personal brandingnya, target marketnya di mana, kemudian tren apa nih yang kekinian yang berhubungan dengan apa sih yang mau kamu tuju. Jadi bukan semua tren kayak sempat saya bilang sih, kalau kita makan steak ya, itu kan kita enggak makan sapinya kan kayak gitu ya Mbak ya. Jadi enggak makan overall sapinya, tapi kita makan bagian paling enak sapinya, entah itu sirloin, entah itu tenderloin, dan itu cuman sedikit, cuman satu wadah tapi rasanya enak banget kayak gitu. Nah, jangan bahasanya kemaruk semuanya tren mau diikutin, semua tren harus apa, nggak akan jadi. Fokuslah kemana kamu mau, trennya apa, tentukan, trennya kayak gini, kemudian aku cocok nggak melakukan tren itu kayak gitu ya, harus digali lagi. Misalnya gaya bicara saya, saya gaya bicaranya formal, kemudian saya mau masuk ke anak muda atau apa dengan gaya bicara yang menye-menye kekiniannya, enggak saya banget, dan saya pun enggak menikmati diri saya kalau saya lagi ngomong kayak gitu loh. Nah, apalagi orang lain, ibaratnya kan
kita rasakan dulu apa yang kita tampilkan. Kalau kita ngerasa nyaman, yuk kita testing ke orang terdekat. Aku ngomong kayak gini oke nggak? Aku ketawa kayak gini oke nggak? Oh oke, trennya ketawa sekarang kayak gini. Aku ikutin gini oke nggak? Nah, jadi itu sih. Jadi lebih fokus kayak gitu sih Mbak Tika, Mbak Mega. Iya. Baik. Ya. Pertanyaan kedua ya. Iya, Iya, silakan pertanyaan Mbak Dia. Mas Putra salah endorse. Nah, caranya Mas Putra cari endorse itu kayak gimana dulu? Orangnya seperti apa dulu? Itu kan bisa dilihat dari testimoni, dari videonya. Jangan ngelihat orang ini cocok nih saya endorse ya. Kita nge-endorse. No, jangan gampang-gampang endorse juga. Apakah orang itu memang sesuai dengan produknya Mas Putra atau orang itu nggak sesuai dengan produknya Mas Putra? Itu yang pertama. Terus yang kedua reviewnya. Banyak nggak yang sudah nge-endorse, kemudian ada testimoni nggak, kemudian pada saat dia upload video yang lihat viewernya ada berapa, misalnya kayak gitu, karena like itu biasanya bisa beli kan, tapi viewer video biasanya dari situ bisa ngelihat dia nge-track berapa orang untuk tertarik ke videonya, kemudian dia kontennya bagus apa tidak, atau belum terkenal tapi kontennya oke, itu nggak apa-apa endorse, tapi kan ibaratnya gini loh, kita kerja sama orang, tapi kita harus tahu dia seperti apa. Jangan sampai kita cuma ngelihat sesekali aja doang. Udah aku percayakan bisnisku sama kamu. No, jangan kayak gitu kan. Kita harus benar-benar tahu. Sama dengan kita menitipkan brand kita di endorse sama siapa. Meskipun dia belum famous, at least dia punya attitude yang bagus, dia punya follower yang engage, dia untuk update statusnya, update story-nya, update feeds-nya itu memang sudah ada jadwalnya atau apa, enggak endorse aja. Oke, ya. Nah, Mbak Dia, ini kan kalau kita ngomongin selebgram kan, media sosial itu kan banyak banget ya kan. Nah, kadang itu ada mungkin dari beberapa curhatan teman-teman ini kan ada yang menyampaikan kalau kadang itu mereka bingung gitu ya. Ini postingan ini lebih sebetulnya kalau kita dari usia kan biasanya milenial, anak-anak zaman sekarang itu kan remaja-remaja itu lebih banyak menggunakan Instagram. Nah, tapi dia yang punya Facebook itu merasa wah di Facebook ini lebih banyak like dan lain sebagainya. Menentukan media sosial yang tepat itu apakah karena ikut-ikutan karena kita remaja ya udah ngikutin pasarnya, trennya Instagram. Nah, walaupun sebetulnya kita yang punya di Facebook ini lebih banyak like-nya, lebih banyak yang komen, interaktifnya ada di Facebook, sedangkan di Instagram enggak. Nah, kalau yang seperti ini mungkin Mbak Dia punya solusinya nih. Nah, itu kembali ke strategi marketing Mbak Tika. Kan kita kan akan bisa membedakan. Mbak Tika sendiri kan tadi sudah bicara tentang Instagram itu bahwa anak muda itu kan sudah ada di asumsinya Mbak Tika. Berarti apa di Instagram bahasanya juga harus bahasa anak muda. Tapi kalau misalnya memang kayak Facebook itu biasanya kan bahasanya like-nya memang banyak, tapi banyak ibu-ibu atau apa, dan yang di like itu bahasanya seperti apa? Itu Mbak, kita riset. Yang di like itu bahasanya seperti apa, postingannya seperti apa. Ingat kan yang teori ATM, amati, tiru, tapi modifikasi dengan kita punya produk. Jadi kita amati mereka yang udah like-nya banyak, kita amati orang-orang yang komennya banyak, kemudian ya udah kita tiru aja, tapi dimodifikasi dengan kita punya gitu loh. Karena nggak bisa akan disamaratakan gitu loh Mbak. Kalau misalnya kita udah mau lebaran ya, terus itu ada nenek, ada adik, ada kakak, tentu gaya bicara kita kan akan beda kan. Kalau kita ngomong sama saudara yang sama-sama muda, kita lebih all out. Kemudian dengan orang tua kita juga lebih santun, misalnya kayak gitu. Kemudian dengan teman kita lebih apa, dengan atasan kita mengucapkan selamat hari raya seperti apa, sama Instagram atau itu kan Twitter, Facebook itu adalah media-media sosial. Misal Instagram itu kakak kita, Facebook itu ibu kita, misalnya kayak gitu. Itu kan harus bisa menyesuaikan bahasa-bahasa, jangan dipukul rata. Iya. Hikmatnya berbeda. Meskipun ada kan kalau kita di Instagram tuh kan ada ya, kalau kita emang lagi males kayak saya nih males, ada pilihan di situ untuk connect
sekali upload di Instagram bisa connect langsung upload di Facebook gitu. Share langsung link. share link gitu. Langsung nge-share gitu kan otomatis konsepnya sama nih Instagram, tapi media sosialnya beda. Namanya. Tapi itu Beda difasilitasi loh sama media sosial. Iya. Gimana Mbak Dia? Mbak Tika di kalimat depan kan udah bilang saya males dan itu Iya. males nggak bisa apa enggak? Iya bener. Ketahuan banget ya. Makanya itu hasilnya jadi beda tapi loh ya. Bener. Hasilnya dari beberapa media itu. Benar-benar. Jadi kalau memang ya kayak Mbak Tika ya, mungkin rutinitas sudah banyak kayak gitu ya Mbak ya. Saya males bikin konten lagi, beda ini Instagram beda, Facebook beda misalnya kayak gitu. Iya. Dites aja apakah like-nya sama banyak. Kalau memang like-nya sama banyak, komennya juga sama banyak, it's okay, lanjut aja, kenapa nggak dilanjut. Tapi kalau memang kok di Instagram itu sampai 9.000, tapi kalau di Facebook kok cuma 200 ya, berarti kan ada beda. Iya. Oke. Iya benar. Gimana? Bener Mbak, bener. Iya. Iya aku pernah nyoba sih Mbak sebelumnya itu ngupload ini video. Nah itu tentang profil aku gitulah. Iya. Sedikit. Hasilnya beda. Hasilnya ternyata itu lebih gampang dikenalnya itu di Instagram. Oh, Terus iya? sedangkan di Facebook itu kayak penggunanya itu old gitu bahasanya old gitu. Jadi nggak ada yang komen, nggak ada yang like gitu. Iya Mbak, bener-bener. Oh ini saya baru ngeh ini ya. Ini siapa sih gitu ya. Bener banget Mbak. Oke deh, baik. Iya, jadi memang gitu. Nah, oke, sore ini sudah hampir di sesi akhir ya Mbak. Ini sudah di sesi akhir bahkan tidak terasa ya. Ngobrol sama Mbak Dia itu rasanya waduh waktu 1 jam kurang nih. Oke, Mbak Dia dari apa yang sudah kita diskusikan, kita obrolin bareng sore hari ini, silakan Mbak Dia untuk closing remarks atau mungkin kesimpulannya juga tentang selebgram. Siapa takut? Silakan Mbak Dia. Untuk teman-teman yang mau jadi selebgram, kenapa saya bilang selebgram siapa takut? Enggak perlu takut jadi selebgram. Meskipun kamu dalam tanda kutip, aduh modalku nggak gede, aku nggak bisa beli kamera Amatiran mahal gitu. ataupun tadi sudah beberapa saya share ya. Yang penting RAM, kamera, ada satu lagi juga kan. Maksudnya itu yang paling penting adalah kamu bisa membranding diri kamu lebih baik dan bikin konten positif. Itu sih Mbak. Terus jangan ditiru ya Mbak Tika yang malesnya. Siap. Konsistensi is a key. Jadi emang sakit, prosesnya sakit, memang bikin capek, bikin nangis juga karena kan nggak selebgram sekarang kita banyak saingan, tapi yakinlah kalau misalnya kamu konsisten, kamu kasih konten yang bagus dan kamu punya target market siapa yang kamu tuju, pasti bisa jalan. Terima kasih. Ya baik, mereka masih lupa ini naikkan videonya. Oke, baik Mbak Dia, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan, sharingnya sore hari ini ya Mega. Luar biasa sekali. Jangan takut untuk jadi selebgram. Kadang kita kalau mau hadirkan sesuatu yang baru memang begitu, memang hasil foto video baru yang konten yang berbeda. Kalau saya sering kayaknya nggak pede gitu Mbak Dia. Jadi sekarang makin pede, ada support lah dari Mbak Dia ya. Oke. Tadi kan udah dikasih saran sama Mbak Dia gratis lagi ya. Oke. Ya semoga yang saya dapatkan, yang Mega dapatkan sore hari ini juga bisa bermanfaat sama dengan apa yang dirasakan oleh semua sahabat-sahabat Jawa Timur yang udah ikutan gabung di program Teknopedia sore hari ini yang juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, RGR Tulungagung, Praja Angkasa Trenggalek, dan Ersal Nganjuk. Oke, baik Mbak Dia, terima kasih. Salam sehat untuk Mbak Dia, semangat selalu ya. Sampai ketemu lagi di Teknopedia pekan depan ya Mbak Dia. Ya. Oke, ya assalamualaikum. Waalaikumsalam.